Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Semoga hari minggunya menyenangkan guys dan tidak buruk tentunya. Ini saya unggah ini tentang bimetal atau defrost, ini ada yang bertanya. Jadi YouTube ini bebas, mau ngunggah konten apa saja ini diperbolehkan guys, apalagi untuk pelajaran ini atau untuk acuan. Jadi saya ini untuk yang sedikit kurang tahu. Jadi boleh-boleh saja mengunggah konten seperti ini walaupun ini sepele guys. Jadi ini luar biasa YouTube ini. Diberi kemudahan Anda ataupun yang mengupload video. Jadi saya kasih konten ini, ada yang bertanya tentang bimetal atau defrost. Apakah ada persamaannya? Ini saya akan unggah dan saya jawab. Jadi ada dua defrost. Kalau yang saya tahu ini ada dua defrost. Jadi saya tidak bilang ini yang termis karena ini memakai modul. Jadi ini DC, ini setrumnya yang masuk. Saya unggah ini yang AC. Bimetal ini. Oke. Jadi bimetal ini ada dua macam. Jenisnya seperti ini dan seperti ini guys. Ini untuk pengetahuan Anda atau untuk acuan kalau Anda belum pernah mengerjakan atau mengganti defrost seperti ini. Karena ini saya akan unggah karena untuk acuan Anda sebelum mengerjakan kulkas kalau ada defrost seperti ini. Jadi ada dua macam defrost. Tapi saya akan ungkap ini persamaannya dulu. Kemarin ada yang nanya bahwa persamaan defrost ini ada enggak? Jadi di defrost ini dari pengalaman saya yang sudah mengganti, tentunya saya tidak sedikit ini mengganti defrost seperti ini. Jadi walaupun defrostnya merek apa saja, yang penting jenisnya seperti ini, saya pasti beli di pasaran defrost biasa. Artinya ini sistem kerjanya ini sama, hanya saja penempatannya supaya peka di mana ini saya akan kasih tahu ini ntar. Kemudian defrost yang seperti ini. Defrost yang seperti ini saya kasih tahu ini. Ini dulu saya di kota besar di Jakarta ini banyak mengerjakan kulkas-kulkas besar. Jadi kulkas yang pintunya kanan kiri ini. Jadi evap ini kedudukannya di kiri. Buka pintu kiri ini di dalam. Jadi defrost ini heaternya wattnya tinggi guys. Jadi ada dua sub heater. Jadi paling bawah kemudian ditaruh di tengah. Jadi evapnya ini panjang, kemudian tengah ini tempat heater, kemudian yang di bawah tempat heater. Heater ini wattnya ini gede semua. Otomatis kalau dari heaternya wattnya gede, si defrost yang seperti ini pelatnya di dalam tebal. Jadi kalau Anda mengganti defrost seperti ini tidak tepat. Sudah pasti hitungan minggu ini beku lagi karena sudah pasti pelatnya kan kebakar. Walaupun di double 2, double berapa saja, kalau satu jalur ini sudah pasti akan leleh ini. Bahkan karetnya ini akan melendung. Jadi defrost ini khusus untuk heater-heater yang besar. Bukan heater kecil kulkas 2 pintu biasa, ini pintu yang bukannya kanan kiri. Jadi ini saya kasih tahu untuk acuan Anda. Kalau menemukan Anda servis defrostnya seperti ini, nempel di pipa seperti ini, oke,
Anda mau mengganti defrost ini, jangan sampai menggunakan defrost ini. Karena sudah saya kasih tahu, pelatnya ini berbeda. Dan ketahanannya berbeda. Artinya ini pelat-pelat tipis, heater 12 in atau 10 in atau bahkan 13 inch. Jadi ini sudah berbeda lagi nih, double 2 heater dan wattnya yang gede-gede. Jadi kalau Anda mengganti defrost seperti ini atau bimetal, ini sudah pasti Anda akan kebobolan dan akan balik lagi nih. Acuannya Anda sekarang saya kasih tahu ini. Jadi kalau defrost yang seperti ini heaternya satu, kulkas 2 pintu biasa, kemudian 13 in misalkan, ini bisa memakai ini karena ini pelatnya standar tipis. Kemudian apakah ini ada persamaannya? Semua defrost yang model seperti ini sama guys. Jadi sama ini. Kalau yang modelnya seperti ini, kemudian kepekaannya saya kasih tahu ini. Tentu kepekaan antara defrost ini dilihat dari plastik. Kalau plastik ini tebal dan lentur tipis, ini jelas berbeda. Jadi kenapa ini dikurung oleh plastik? Ini memang untuk kepekaannya, jadi sudah diukur oleh perusahaan dan melapisi supaya tidak masuk air. Soalnya saya sudah uji, saya bongkar plastiknya, saya tempel ke casing, dan saya masih posisi ada plastik, saya masukin ke gelas es, ternyata lebih cepat yang dibongkar plastik ini saya tempelin ke es. Jadi ini kepekaan ini bukan karena defrost yang di dalam, jadi ini plastik yang lebih tipis. Jadi kalau Anda kepengen milih yang lebih peka, ini ambil yang lebih tipis. Kemudian lagi Anda masang defrost, supaya defrost ini peka, cepat nyambung. Saya akan gambarin ini. Jadi Anda tempelin di tempat yang paling dingin pertama ini. Kunci memasang defrost ini Anda tempelin ke pipa atau ke akumulator ini yang di kiri, misalkan ada yang gede itu. Oke. Ada yang gede di sebelah kiri, masuknya diisap. Ini Anda tempelin. Besinya yang di depan, artinya biar kena dingin. Harus nempel. Jadi di defrost ini supaya peka. Oke. Jadi Anda memasang defrost ini Anda tempelin di tempat yang paling peka, yang paling kena dingin es atau paling sering kena pukulan es, yang di pipa yang memasuk. Jadi di akumulator, kalau bahasa saya itu di sebelah kiri ini ada yang seperti baterai itu gede, itu tempelin Anda ikat. Itu posisi yang paling dingin itu, kalau ada akumulatornya. Kemudian semua defrost saya bilang ini tidak ada persamaan. Jadi ini sama sistem kerjanya, sudah desain sama, Anda tinggal nyambung guys. Jadi ini saya sudah sangat sering mengganti defrost, jadi saya berani bilang bahwa defrost ini sama. Kepekaannya hanya Anda nempelnya di pipa yang paling pertama dingin, supaya defrost ini cepat nyambung. Oke? Seperti defrost ini saja.
defrost ini di pipa ini pipa yang pertama masuk ini. Karena supaya si defrost ini cepat kena dingin dan cepat nyambung. Artinya defrost ini bekerjanya berarti kalau kena dingin ini malah nyambung. Ini malah nyambung dalamnya pelat supaya listrik ini alirannya ke heater, supaya heater ini panas sehingga mencairkan es bekuannya guys. Jadi ini setelah diperintah oleh timer, kemudian defrostnya nyambung, posisi nyambung, ini sudah pasti dari timer ngirim ke defrost nyambung, kemudian lari ke fuse, lalu lari ke heater. Jadi pemanas ini akan bekerja guys. Jadi ada fuse di sini, ini heater ini. Yang jelas defrost ini sistem kerjanya enggak yang gede seperti ini atau yang seperti ini, sama saja. Dan kalau bilang ada persamaan, saya tidak pernah memakai persamaan. Artinya begini, kalau yang kabel 3 saya sudah pasti tetap memakai seperti ini. Kalau fuse-nya yang di dalam yang kabel 3 ini masih hidup, pasti defrost saya tetap biarin, saya ambil fuse-nya, kemudian defrost yang baru saya sambung sesuai urutannya. Jadi ini defrost ini tidak ada permasalahan dan tidak ada persamaan. Jadi sama, ini sistemnya sama dan kepekaannya mungkin sudah didesain oleh perusahaan ini sudah pasti sama. Bedanya tadi saya bilang plastik ini ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi semakin tipis plastik ini akan semakin cepat kena dingin ini. Artinya kalau tebal ini kan lapisannya lebih tebal. Kira-kira begitu. Jadi YouTube ini bebas-bebas saja. Mau ngupload yang sepele, tetap YouTube ini menerima guys. Jadi ini untuk acuan para pemula. Mudah-mudahan ini bisa diterima. Mudah-mudahan Anda lebih teliti dalam bekerja urusan defrost ini. Oke? Ini luar biasa guys. Jadi YouTube ini luar biasa. Ini versi saya. Jadi kalau Anda misalkan punya versi lain, silahkan saja. Oke? Silahkan saja punya versi lain. Yang jelas ini sudah saya uji nih. Sudah saya uji bertahun. Sehingga saya berani membuka konten tentang defrost ini dan saya jawab ini. Bahkan defrost yang seperti ini pun saya punya karena dulu saya sering mengerjakan defrost yang heaternya besar guys. Jadi ini untuk acuan Anda ini, supaya pemula ini paham sebelum mengerjakan kulkas kalau urusan defrost guys. Mudah-mudahan Anda bisa paham dengan konten ini dan semoga bisa dengan melihat video saya dan bisa mahir. Saya acungi jempol, semoga banyak rezekinya dan akan menjadi bengkel yang besar guys. Malam guys.